Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Gunawan Gowi, Stanbook D101-1986. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Apa sih itu sengketa tata usaha negara? Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Ya, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara itu ada dua, yaitu yang pertama upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu yang pertama keberatan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, banding administratif, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Yang kedua, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Lanjut ke judul berikutnya, ketentuan pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yaitu yang pertama, gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Yang kedua, prosedur dimisial. Setelah diajukan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap atau rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau berdasar dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan. C, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. D, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam pemeriksaan persiapan hakim. Yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan, melengkapinya dengan data yang diperlakukan dalam waktu 3 bulan. B, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut,
dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dasar hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.